Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Saudaraku, di samping kanan saya adalah Masjid Al-Qiblatain atau Masjid Dua Arah Kiblat. Tempat ini biasa dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia ketika berada di kota Madinah. Masjid ini menjadi saksi sejarah perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ke Masjidil Haram yang berada di Makkah, Saudi Arabia. Ada cerita menarik, kenapa Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram. Saudaraku, alasan kenapa Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama bagi umat muslim. Ketika perintah sholat diturunkan, Masjidil Haram masih banyak sekali berhala-berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Sebelumnya, umat Islam beribadah menghadap Masjid Al-Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW meminta pemindahan kiblat ini karena Rasulullah merasa kurang sreg jika kiblat umat Islam sama dengan umat Yahudi. Rasulullah bahkan memohon langsung kepada Allah untuk memindahkan arah kiblat ini. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ke Masjidil Haram yang berada di Makkah, Saudi Arabia. Sungguh, kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dengan apa yang mereka kerjakan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Perpindahan kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban yang bertepatan pada malam Nisyu Sya'ban. Begitu menerima wahyu ini, Rasul langsung berpindah 180 derajat, diikuti oleh semua jamaah melanjutkan sholat zuhur menghadap Masjidil Haram. Sejak saat itu, kiblat umat Islam berpindah dari Baitul Maqdis Palestina menuju Masjidil Haram Mekah. Masjid Bani Salamah ini pun dikenal sebagai Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Saudaraku, bisa dilihat di atas. Itu ada tanda arah kiblat yang dahulu kala mengarah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan sekarang sudah berpindah 180 derajat ke arah Masjidil Haram yang berada di Makkah, Saudi Arabia. Belanja perhiasan saat berada di Tanah Suci merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan para jamaah asal Indonesia. Kualitas emas Saudi Arabia terbilang cukup baik dan model-modelnya pun sangat khas Tanah Suci. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan emas banyak diburu oleh jamaah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saudaraku, sekarang saya sedang berada di toko emas yang lokasinya persis di depan Masjid Nabawi. Jadi saya pengen lihat-lihat dulu. Oke, saya mau lihat-lihat emas dulu. Ini tuh berapa kilo? Berapa kilo? Nggak dong. Untuk harga emasnya sendiri memang tidak begitu berbeda jauh dengan harga emas di Indonesia. Kalau untuk emasnya sendiri nih dapatnya dari mana aja? Dari Dubai? Terus dari mana lagi? Dubai, Arab, Kuwait, Turki. Dari sini juga ada berarti ya? Madinah juga ada. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus? Bagus Madinah. Madinah, sudah pasti dari Madinah ya. Para penjual emas yang fasih berbahasa Indonesia menjadikan tawar-menawar dengan pembeli dari Indonesia berjalan lancar.
Harga yang mana? Kalau yang ini berapa? Ini berapa per gram? Ada 1 juta lebih per gram. 1 juta lebih per gram. Yang paling murah? Sama itu 1 juta, 1 juta 100. Satu. Beda model, beda harga. Oh, beda model, beda harga mulai dari 1 juta sampai 1 jutaan per gram. Yang paling mahal yang mana? Coba lihat. Yang mahal. Yang mahal coba. Semua ini model. Oh, Ini oke. mahal. Mahal, Masya Allah. Ini untuk istri. Iya. Tapi saya belum punya. Mengenai perhiasan emas ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika perhiasan emas hanya boleh dipakai oleh wanita. Ini kalung. Dibolehkan bagi umatku yang wanita memakai emas dan sutra, tapi diharamkan bagi kaum laki-laki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Lantas, kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan. Selain karena faktor larangan agama, ada beberapa alasan ilmiah yang menyangkut kesehatan mengapa pria dilarang memakai emas. Jika seorang pria menggunakan emas dalam jangka waktu yang lama, maka atom emas dapat terakumulasi dalam darah dan urin mereka melebihi batas yang aman. Proses ini dikenal sebagai migrasi emas dan dapat mengakibatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah kondisi neurologis yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif, penurunan daya ingat, perubahan kepribadian, dan masalah ekspresi diri. Sayangnya, tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Ini banyak banget koleksi emasnya. Jadi memang kalau ngomongin emas kan orang Indonesia tuh sangat apa ya, suka sama yang namanya emas ya. Rata-rata orang-orang yang pergi umrah ataupun berhaji itu banyak sekali oleh-olehnya berupa emas ini sendiri. Saudaraku, emas juga menjadi haram hukumnya jika difungsikan menjadi wadah. Pengharaman ini untuk semua umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum dengan wadah emas atau perak, dan janganlah kalian memakai sutra dan brokat, karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku, di dalam Al-Quran sendiri terdapat 12 ayat yang membahas tentang emas. Salah satunya adalah surat Fatir ayat 33, di mana para penghuni surga nantinya akan diberikan perhiasan berupa emas, mutiara, hingga pakaian dari sutra. Masya Allah. Dan dalam surat lainnya yaitu surat At-Taubah ayat 34, di mana apabila orang-orang menyimpan emas dan juga perak, tapi tidak menafkahkannya di jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Dari surat tersebut disebutkan untuk orang-orang yang menyimpan emas dan perak harus mengeluarkan zakat. Namun, jika hanya dalam bentuk perhiasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak wajib untuk zakat. Tidak ada zakat bagi perhiasan. Hadis riwayat Tabrani. Dari mana Ibu? Dari Surabaya. Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ini udah hari keberapa di Madinah? Hari ketiga. Lagi cari emas buat siapa? Buat sendiri atau buat anak atau? Oh, buat oleh-oleh. Biasa memang sering beli di sini atau memang lagi muter aja? Oh, lagi muter aja. Udah dapat belum tapi? Belum. Beli apa? Apa? Mbaknya lagi cari-cari tuh katanya buat oleh-oleh. Lagi beli cincin. Nah, suku Quraisy sendiri bisa dibilang menjadi suku yang terhormat di Saudi Arabia. Beberapa bangunan di sini sudah berusia ratusan, bahkan ada yang 1000 tahun. Dan Al-Balah sendiri sudah diakui sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO.